Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada sesi hari ini kita akan membahas tentang kajian pustaka ya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pendahuluan, di mana yang di situ ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, manfaat. Kita masuk di bab 2 yaitu kajian pustaka. Apa yang nanti harus ada pada kajian pustaka, kita lihat satu persatu ya. Nah, kajian pustaka itu adalah kajian teori atau pustaka yang relevan dan menumbuhkan gagasan yang mendasari usulan PTK. Jadi di sini nanti di bab 2 ini nanti ada dua, ada kajian pustaka, ada penelitian yang relevan. Jadi nanti bisa dikode sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau penelitian yang relevan itu apa? Yaitu teori, temuan, atau hasil penelitian lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat saudara pada penelitian tindakan kelas ini. Tentunya pada bab 1 kemarin sudah merancang judul, sudah menceritakan tentang masalah yang dihadapi. Nah, penelitian yang relevan ini itu kaitannya dengan penelitian terdahulu yang menjadi dasar saudara untuk melaksanakan penelitian selanjutnya. Nah, penelitian terdahulu itu tidak harus punya Anda, tetapi bisa juga dari peneliti-peneliti lainnya. Dan nanti ini biasanya bisa diakses melalui Google Scholar atau Google Cendekia. Nanti bisa diketik di sana, di search tentang bagaimana cara menemukan kajian literatur ataupun referensi dari penelitian yang terdahulu. Seperti itu. Kita ke next ya. Jadi kajian pustaka itu hendaknya diformulasikan sejelas-jelasnya. Jadi merupakan kombinasi antara review teoritis dan empiris. Kemudian deskripsikan kajian teori yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan. Jadi jangan sesuatu yang tidak penting tapi itu dimasukkan dalam kajian pustaka. Terutama variabel yang mau diatasi dan variabel yang digunakan untuk mengatasi. Misalnya, penggunaan media pop-up untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia, misalnya materi puisi ya. Jadi nanti yang dikaji itu cukup variabelnya, misalnya media pop-upnya, kemudian hasil belajarnya, pembelajaran bahasa Indonesia itu karakteristiknya seperti apa, cukup itu. Jadi tidak perlu menambahkan materi-materi atau bab yang sekiranya itu tidak relevan atau tidak kita butuhkan dalam mengkaji atau dalam kajian pustaka ini ya. Jadi ini terutama pada variabel yang mau diatasi dan variabel yang digunakan untuk mengatasinya. Nah, ini contohnya ya. Penerapan model group investigation untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika bagi anak kelas 8 SMPN 2 Malang. Nah, kajian pustaka yang baik ya, baik teoritis maupun empiris yang perlu dibahas. Ini kita lihat judulnya saja. Kalau bisa nanti diurutkan judul. Ya, jadi bisa diawali dengan karakteristik pembelajaran matematika. Kemudian di sini menggunakan model group investigation. Jadi langsung saja apa itu model group investigation, pengertiannya apa, langkah-langkahnya seperti apa, ya. Kemudian di sini yang dilihat apa? Bukan hasil belajar tetapi keterampilan berpikir. Ya sudah, keterampilan berpikir kritis itu apa? Itu yang dikaji. Jadi jangan mengkaji sesuatu yang tidak kita butuhkan. Jadi saran saya adalah langsung saja to the point, sesuaikan dengan judul seperti itu. Nah, ini adalah alternatif kajian pustaka yang sesuai dengan judul PTK saudara. Jadi mohon nanti disesuaikan dengan judul PTK masing-masing ya. Kemudian ini penelitian yang relevan itu adalah hasil penelitian lain atau penelitian terdahulu yang ada relevannya atau ada keterkaitannya untuk mengatasi masalah yang terjadi di kelas ya.
Kemudian, nah ini syarat pengkajian hasil penelitian. Ini sekurang-kurangnya itu ada 5 sumber. Ya, jangan minim kajian pustaka. Jadi minimal 5 sumber. Kemudian bukan hanya dari satu pedoman, tetapi bisa mencari literatur sebanyak-banyaknya. Terus dipilih yang paling mutakhir, diutamakan maksimal paling lama itu kurang lebih 10 tahun terakhir. Jadi jangan sampai sekarang tahun 2022 kajian literaturnya masih tahun 2006. Nah, itu terlalu lama. Jadi silakan nanti dicari kajian literaturnya itu yang terbaru. Paling lama itu 10 tahun terakhir ya. Bukan deretan dari kamus atau mengutip, tetapi menunjukkan sebab akibat. Jika mengambil dari buku atau orang, itu mohon ditulis sumbernya. Jadi semua sumber ketika itu bukan dari hasil pemikiran kita, agar kita tidak terkena plagiasi, mohon tetap ditulis sumbernya dari mana. Kita ke berikutnya ya, cara menulis sumber. Nah, jadi setiap kutipan yang diambil dari berbagai referensi itu Anda wajib mencantumkan sumbernya. Misalnya, menurut Suharsimi Arikunto, tahun 2008, penelitian tindakan sifatnya bukan menyangkut. Jadi ini harus ada tahunnya paling tidak. Kalau ada halamannya juga malah bagus ya. Atau ini kalau kalimatnya seperti ini. Tapi kalau mau redaksinya dulu, penulisnya di belakang itu penulisannya seperti ini. Jadi menulis sumber itu harus sesuai ya. Ada pula yang mencantumkan halaman. Nah, ini menurut Suharsimi Arikunto. Nah, ini. Atau kalau mau penjelasannya terlebih dahulu, baru yang belakang ini adalah nama sumbernya. Itu ya. Jadi nanti mohon apa yang sudah saya jelaskan ini bisa ditindaklanjuti untuk menyusun kajian pustaka saudara ya. Oke. Baik. Terima kasih. Selamat berkarya. Silakan apa yang sudah saya sampaikan ditindaklanjuti di tugas yang berikutnya ini, yaitu membuat kajian pustaka. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.